demokrasi kita demokrasi ala Indonesia. Harusnya kita bangga mengatakan itu, bukan lalu copy paste seolah-olah kita negara Amerika, masyarakat Amerika yang benar aja. Dalam keadaan yang transisional seperti ini, kita belum mature banget, tapi dipaksa kita yang zolim, kita yang terlalu tidak punya empati. End goal-nya kan kita ingin menyaksikan Pemda ini memang bagus enggak. Nah, kemarin saja ketika dipegang oleh penjabat gitu ya, karena bukan PLT, penjabat, karena ada yang 2 tahun lebih, setahun gitu ya. Siapa yang bikin huru hara di antara penjabat-penjabat itu? Belakangan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menjadi perdebatan publik. Narasi efisiensi untuk menekan kos politik yang dianggap begitu mahal terus dihembuskan. Apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi satu jalan tengah atau justru menggerus demokrasi? Hari ini Meet the Expert kita bersama dengan Prof. Siti Zuhro selaku peneliti utama politik dari BRIN. Kita akan mengupas tuntas mengenai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Prof, selamat datang di Meet the Expert. Ya, makasih nih sudah diundang. Terima kasih banyak Prof. Prof, ada satu wacana yang sebenarnya ya, kalau ini kita ngomong perjalanan panjang demokrasi dan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, nampaknya isu atau wacana terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini kan tidak hanya sekali. Tidak hanya kali ini kita mendengar, mungkin beberapa kali wacana itu pernah diproduksi atau kita dengarkan lah ya di sosial media, di banyak media dan lain sebagainya. Banyak narasi yang kemudian turut mendukung. Salah satunya adalah mungkin terkait dengan kos politik yang dianggap terlalu mahal. Kemudian daerah-daerah yang rentan terhadap konflik. Mungkin kita tidak membayangkan di Jakarta setiap ada pemilihan kepala daerah, oh fine-fine aja kok. Tapi kita nggak pernah melihat bagaimana pemilihan kepala daerah, katakanlah itu di Papua, di Nusa Tenggara, atau daerah-daerah 3T lainnya misalkan. Yang kita lihat hanya pemilihan kepala daerah serentak dan itu berjalan dengan baik, demokratis dan lain sebagainya. Ada 2 narasi besar Prof yang kemudian hari ini menguat terkait dengan wacana ini. Meskipun belakangan kita melihat Wakil Ketua DPR sudah menyampaikan bahwa tidak ada atau belum masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya ada 2 narasi besar yang kemudian menjadi perdebatan publik. Ada teman-teman yang menganggap bahwa ini menjadi satu jalan tengah yang harus diambil oleh pemangku kebijakan, mengingat tingginya kos politik yang selalu dikeluarkan ketika momentum pemilihan kepala daerah. Kelompok lainnya menganggap bahwa ketika pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD justru menggerus demokrasi. Jadi demokrasi yang sehat, kekuatan itu masih ada pada rakyat. Jadi ketika itu dipilih oleh DPRD, di mana demokrasinya? Hari ini itu yang akan kita bahas Prof. Sebagai peneliti utama di BRIN, saya ingin mendapatkan satu pandangan yang jelas dan gamblang mengenai sistem pemilihan atau pemilu kada ya, pemilihan kepala daerah di Indonesia. Meskipun pasca reformasi memang kita selalu bersepakat bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPRD gitu ya Prof ya. Tapi dalam perjalanannya tentu kondisi itu berubah dan pasti kita sebagai negara yang terus berkembang, kita ingin terus berbenah. Prof berikan kepada kita semua gambaran yang sebenarnya efektifnya seperti apa sih Prof sebenarnya? Ini kan kita bicara di Indonesia ya. Berbicara tentang pilkada. Coba kita buka konstitusi kita. Konstitusi pasal 18. Ayat berapa? 6 ya. Kalau enggak ayat 4 atau 6. Ini menurut saya jelas sekali.
bahwa gubernur, Mm-mm. bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Oke. Lagi ya, tidak ada yang namanya pasangan gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang disebut secara eksplisit oleh konstitusi itu hanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Mengapa beda dengan presiden? Kalau presiden dipilih, wakil presiden dipilih secara langsung, eksplisit gitu ya. Kita ini kan harusnya menjadi warga negara yang taat, bukan taat lagi, taat Taat. hukum. Taat kepada konstitusi kita. Karena itulah yang menjadi tentunya sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita harus mengacu ke sana. Nah, ketika konstitusi mengatur seperti itu, termasuk tidak pakai wakil, tapi kita mengkreasi sendiri gitu ya. Ada pasangan. Pasangan karena partai-partai Oke. bilang senyap kalau tidak ada wakilnya, maka dikasih wakil. Apa yang Oke. terjadi? Pecah kongsi. Itu satu contoh. Lah, kembali ke pilkada langsung atau tidak langsung. Sekarang memang suara tidak tunggal. Terjadi pro kontra gitu ya. Polemiknya luar biasa. Tapi masyarakat harus diberikan satu pembelajaran gitu ya yang sangat mencerahkan. Karena literasi politik, edukasi politik kita itu Ya. belum merata. Tolong teman-teman gitu ya, baik itu aktivis, baik itu yang ada di kampus, intelektual, akademisi, itu ikut melakukan gitu, Iya, literasi. iya. Bagi saya podcast ini adalah ajang untuk atau menjembatani literasi itu. Nah, ini adalah bridging gitu ya, Iya. untuk memberikan satu edukasi Betul. politik. Maka kalau kita berbicara pilkada, apakah langsung, apakah tidak langsung, kita satu mengacu pada konstitusi. Oke. Lah, konstitusi diturunkan melalui undang-undang pilkada. Saya termasuk yang ikut gitu ya Merumuskan. dalam revisi undang-undang itu di Kemendagri kan Oke. gitu ya. Dan saya termasuk sangat positif terhadap pilkada langsung dengan semua kelebihan, kekurangan dan belum memikirkan dampaknya. Dampak yang kami pikirkan waktu membuat undang-undang peraturan itu adalah asumsi sebetulnya. Oke. Asumsi. Asumsinya positif semua. Ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Gitu kan? Ini akan nanti membuat siapapun yang menjadi kepala daerah gitu ya. Akan dicintai oleh masyarakat. Dia terikat Iya, untuk iya, secara menjadikan emosional. Pemda itu yang governability. Yes. Pemda yang efektif, Pemda yang bisa mengeksekusi program-program yang dibutuhkan rakyat. Itu semua asumsi. Ternyata gitu ya. Karena apa? Kita sedih sekali ketika menyaksikan setelah rentang waktu 2005 sampai 2024 apa yang terjadi? Ternyata kepala daerah yang terkena OTT itu sudah melampaui 450-an kasus. Terakhir tidak hanya Bekasi, Betul. yang sampai orang tuanya, bahkan dari Pati, Pati. Madiun. Nah, ini serius sekali menurut saya. Gitu. Jadi apakah kita akan membuat akumulasi yang lebih dahsyat lagi dari rentang waktu yang kemarin itu 20 tahun? Itu cukup. Dalam teori demokrasi sebetulnya kalau kita mengacu pada pemilu maupun pilkada, 2 kali pemilu itu seharusnya cukup bagi kita untuk naik kelas secara Melakukan kualitas. evaluasi. Naik kelas untuk kualitas kan gitu. Lah ini sudah puluhan tahun gitu ya. Lalu yang manifestasikan itu OTT satu. Lalu kita sangat concern terhadap nasib birokrasi lokal. Ya, Birokrasi di daerah ketika harus diintrusi oleh politik dan terus-menerus gitu ya. Jadi tidak ada jeda istilahnya. Jadi kapan seorang kepala daerah itu sudah masuk dan harus mengeksekusi, berarti politiknya end, selesai, administratif begins gitu kan. Ini enggak terjadi. Terus berkompetisi, bahkan kompetisinya dengan wakil. Maka pecah kongsi. Di Jakarta juga pernah itu gitu ya, sebentaran. Jadi menurut saya ini yang harus kita evaluasi secara kritis Oke. dengan mengacu pada
esensi atau mungkin filosofi dari pilkada itu sendiri. Oke. Dikaitkan dengan konteks daerah. Lalu bagaimana kita memahami teksnya, konstitusinya. Lalu konteksnya, kekiniannya. Lalu bagaimana secara sosiologisnya, secara teorinya, secara empirik yang sudah terjadi. Jadi itu semua harus kita lakukan evaluasi secara kritis dengan melakukan kajian yang sangat serius gitu. Maka nanti muncul gitu ya satu penilaian mengapa di Indonesia itu dengan kemajemukan daerah gitu ya, tidak hanya suku, agama, bahasa dan sebagainya, tapi juga potensi yang tidak sama. Ada daerah yang sejumlah daerah yang potensi fiskalnya bagus, yang fiskalnya tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Lah, atas dasar apa kita melakukan pilkada langsung atau demokrasi yang substansial? Demokrasi substansial bisa kita wujudkan kalau gitu kan masyarakat itu pendidikannya cukup. Satu, yang dua ekonominya juga membantu. Jadi nggak ada vote buying itu seharusnya gitu ya. Kenapa? Masyarakat itu yang demokrasinya bagus gitu ya, karena tadi itu pendidikan dan ekonominya bagus, maka sebetulnya membangun peradaban. Nah di Indonesia sangat celaka. Kita tidak membangun peradaban sedikit pun, malah kita koyak etika kita. Kita tidak muliakan lagi nilai-nilai budaya kita. Bahaya menurut saya. Dan itu yang kita miliki, yang kita muliakan, yang ada di daerah-daerah itu, malah sampai ke desa itu, sudah mulai tergerus gitu ya. Dan mereka melakukan pilkada itu semacam, kalau berbicara demokrasi ya pilkada seolah-olah gitu. Demokrasi itu ya pemilu. Tidak boleh seperti itu. Maka kenapa kita harus mulai mengoreksi praktek demokrasi kita gitu ya. Yang ternyata khususnya di daerah gitu ya, pilkada langsung kok tidak korelasinya positif terhadap katakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apa esensi dari otonomi daerah? Nanti kita harapkan melalui desentralisasi tadi itu, Pemda bisa mengedepankan bagaimana kualitas pelayanan publik yang baik, gitu kan? Nah, Jangan jadi ngomong pelayanan publik kalau kalau tidak melayani masyarakat ya jangan ngomong Pemda. Itu makanya Pemda itu tugasnya mengurus dan melayani. Maka ketika ada desentralisasi dan otonomi daerah, artinya gitu ya kualitas pelayanan publiknya naik. Satu, yang kedua bagaimana good governance, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga adalah tentu daya saing lokalnya meningkat dengan adanya tadi itu korelasi yang positif antara pilkada dengan Pemda yang berkualitas. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Lah kalau empat-empatnya tidak bisa diwujudkan, apa yang salah dengan pilkada kita di daerah ini kan gitu? Langsung tadi itu gitu. Yang asumsinya sangat bagus bahwa ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, partisipasi publik, vote buying. Bukan yang genuine gitu ya. Jadi partisipasi tadi itu sangat beda antara provinsi kalau pilkada dengan kabupaten kota. Karena apa? Karena yang punya daerah, punya masyarakat itu kan sebetulnya adalah kabupaten dan kota itu. Maka partisipasi semakin tinggi, semakin di provinsi kurang kan gitu. Yang kita masih prihatin itu sebenarnya ketika partisipasi itu dibajak gitu ya. Dibajak oleh elit hanya untuk mendongkrak elektoral. Nah, kita tahu masyarakat memang belum semuanya cukup secara ekonomi. Maka dengan cara vote buying itu seolah-olah jalan pintas gitu ya untuk meningkatkan elektoral atau untuk memenangkan pasangan calonnya. Nah, tentu ini setelah puluhan tahun ya 20 tahun 2005 sampai 2025, sekarang 2026 kita kan dampak-dampak negatif itu menimbun, akumulatif. Nah, ini yang harus juga kita sangat perhitungkan untuk suatu negara yang akan menyongsong 100 tahun. Apa yang kita suguhkan di 100 tahun Indonesia, daerah-daerah sampai ke desanya gitu ya. Kalau kita menerapkan sesuatu yang sudah dianggap kita merasa tercerabut dari akarnya gitu loh. Kompetisi kontestasi yang tidak
free and fair, tidak sehat gitu ya. Hanya ya memang ada daerah-daerah yang mampu menunjukkan best practices. Ya, Tapi tapi berapa tidak semua, persen? betul, Kurang betul. dari 7%. Itu nggak setimpal Iya. dengan jumlah daerah yang 545 tadi. Oke. Nah, itu. Prof, sebenarnya pertanyaan ini ingin saya tanyakan di akhir, tapi tapi melihat tadi apa yang Prof sampaikan, penjabaran mulai dari ketika merumuskan satu undang-undang terkait dengan kepemiluan yang ternyata apa yang kita cita-citakan itu hanya berdasarkan oleh asumsi. Artinya fakta itu kemudian muncul ketika kita sudah melakukan. Kita sudah melakukan pemilu dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak bisa mengatakan bahwa dampak itu sederhana. Ketika tadi Prof sampaikan, kita berbicara soal demokrasi, kesimpulannya hanya 5 tahun sekali. Padahal kita ngomong demokrasi tidak hanya selesai di situ gitu. Hanya Ketika pemilu kita ngomong doang, pemilu gitu doang ya. nih, Iya. gitu. Ketika kita ngomong pemilu, ternyata kita masih punya problem yang cukup substansial. Termasuk tadi pemahaman saya dengan pemahaman teman saya si B misalkan soal politik tidak sama. Ekonomi saya dengan ekonomi teman saya tidak sama. Artinya ketika tadi Prof sampaikan mengenai ya istilahnya mungkin orang mudah memahami sebagai money politik dan lain sebagainya. Orang menerima dan itu fakta lapangan. Kita nggak bisa menutup mata ketika mungkin tadi bahasanya saya bisa mengatakan tepat dan realita di lapangan seperti itu. Ketika misalkan saya turun ke lapangan sebagai calon kandidat, apa sih yang diharapkan dari masyarakat? Program? Oh tentu tidak. Bawa apa bapak ini? Bawa apa ibu ini? Isi tas. Isi tasnya ada apa? Mau tidak mau mungkin dalam satu kerumunan masyarakat gitu ya Prof ya, yang sadar bahwa program itu menentukan hanya 1, 2 dari 10 masyarakat. 8-nya apakah dia akan berpikir yang sama? Pilkada langsung tuh melenceng ya, karena bantuan dari lembaga survei pada pilkada langsung itu kan semata-mata harus populer. Tingkat pertama harus popularitas. Maka elektabilitas gitu ya. Ini elektabilitas kalau yang bersangkutan itu ikutnya pilkada saat ini. Saya bilang kok pusing saya. Karena mereka itu akan duduk gitu ya, menjadi kepala daerah, lalu mengerjakan tugas yang sangat mulia untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Maka piranti yang diperlukan, modalitasnya itu adalah kapasitasnya, kualitasnya, substansinya kan itu. Tidak ada dalam survei itu. Tidak ada kalau disebutkan di gitu. Yang lebih utama apakah si A ini populer? Iya, tingkat popularitas. Giliran popularitas yang perempuan ya, calon-calon perempuan keok semua gitu, paling 1%, 0,5% gitu. Nanti kajiannya lebih beda lagi Prof. Kita akan mengupas perempuan dalam politik. Iya. Prof, nah itu contoh. Iya, gitu iya kan. betul. Prof, tapi ada hal yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kita tuh selalu membenturkan ya, kita membenturkan realitas yang terjadi di masyarakat dengan apa ya, logika teoritis gitu ya. Kita tuh kan selalu bangga bahwa kita sebagai negara demokrasi. Kita selalu menggembar-gemborkan bahwa Indonesia negara yang demokratis dan lain sebagainya. Artinya kekuasaan itu ada di rakyat dan lain sebagainya. Itu tidak salah gitu Prof, secara teori. Tapi praktek di lapangan kan tidak berkata demikian gitu. Artinya banyak hal yang kita lakukan. Kenapa sih wacana itu selalu digaungkan? Apakah memang problem yang tadi Prof juga sampaikan, masyarakat juga menganggap itu sebagai permasalahan? Apakah itu harus diselesaikan secara sistematik yang demikian? Ataukah bisa kita mencari jalan tengah lain untuk memperbaiki ini semua? Oke, kita selalu ngomong tekankan pendidikan politik. Tapi setiap 5 tahun sekali kita masih melakukan tabiat yang sama. Iya, gitu. begini idealnya kalau kita ingin betul one person one vote, berarti demokrasi partisipatoris ya, langsung. Itu pirantinya harus dikuatkan. 1, peserta pemilu pilkadanya. Siapa itu? Partai politik. Lah di pilkada bisa juga calon perseorangan. Tapi kan se-Indonesia itu calon perseorangan mungkin nggak kurang dari 7, sedikit sekali karena persyaratannya susah. Lalu ujung-ujungnya mereka masuk partai politik juga kan gitu. Jadi saya ingin mengatakan kalau kita kuat ingin melakukan itu, jangan lompat-lompat.
kita terlalu too much too soon gitu ya. Dalam arti kita melakukan satu terobosan-terobosan yang kurang realistis. Jadi karena persyaratan tadi itu, Martin Lipset ngomong gitu ya, juga Huntington sudah mengargumentasikan bahwa demokrasi akan hidup gitu ya, secara dinamis gitu, kalau ditopang oleh SDM, artinya the people tadi itu, masyarakat itu yang berpendidikan dan layak secara ekonomi gitu loh. Lah kita jumlah kemiskinan masih banyak kan gitu. Kita belum mampu mengeliminasi kemiskinan penduduk miskin di Indonesia. Lah yang urgent untuk Indonesia sebetulnya adalah hukum, penegakan hukum. Jadi kalaupun pemilu dan pilkada itu dilakukan, maka harus ada tolok ukurnya melalui pilkada pemilu tadi itu akan ada kepastian hukum baru gitu loh. Bukan setiap tahapan dalam pemilu dan pilkada itu yang kita lakukan adalah distorsi, penyimpangan, pelanggaran. Itu namanya bukan satu keterukuran dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Maka seperti ini, kita cacat sekarang ini. Demokrasi kita cacat kelasnya itu. Karena apa? Jauh di bawah 7 kan gitu, turun gitu. Karena menghalalkan semua cara, pokoknya menang, nggak boleh. Biarlah kompetisi kontestasi itu sehat, setara kan gitu. Jadi ini yang nanti bisa kita kedepankan melalui DPRD tadi itu, tidak seperti zaman dulu. DPRD-nya itu yang sudah diadendum. Berarti melalui DPRD tadi nanti partai-partai di daerah itu melakukan konvensi di internalnya. Konvensi yang dilakukan itu mengkompetisikan di internalnya sendiri calon-calon yang kader yang oke untuk dibawa ke nanti DPR. Tapi sebelum ke DPRD, maka calon yang sudah selesai konvensi tadi itu diserahkan ke pansel, semacam panelis independen yang terdiri atas unsur gitu kan, dari kampus dan ormas, katakan civil society, jadi masyarakat sipil. Maka tetap masyarakat sipil pegang peran penting. Kalau di pilkada langsung istilahnya kita di fait accompli oleh para oligar elit, tapi saat ini melalui DPRD masyarakat sipil yang fait accompli para elit tadi itu untuk memilih pilihannya. Jadi apa yang ditekankan melalui persyaratan kualifikasi yang dimiliki oleh para panelis independen itu adalah mementingkan satu, integritas. Ada life history-nya ditelisik sedemikian rupa. Lalu nanti bagaimana kualitasnya untuk memimpin, termasuk profesionalitasnya, manajerial dan leadershipnya, kepemimpinannya kan gitu. Itu didalami secara serius oleh para panelis. Jadi setelah selesai, usai dari para panelis, ini dilakukan secara terbuka. Maka silahkan diserahkan ke DPRD. Secara terbuka lagi nanti DPRD memilih siapa yang sudah distorkan oleh para panelis tadi itu. Nah di sini ada engagement antara masyarakat itu, tidak kehilangan perannya masyarakat dan memintakan terbuka, tidak tertutup. Nanti ini bagusnya. Jadi jangan dipahami seperti zaman bahula DPRD gitu. Kita tidak boleh antipati karena bagaimanapun namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya. Itu dipilih oleh rakyat juga gitu kan. Nah, tapi memang akan ada satu klausul-klausul baru ya yang DPRD di addendum tadi itu agar tidak ada pertanggungjawaban yang menjadi semacam kayak menimbulkan political deterrence kepada kepala daerah. Jangan seperti itu. Justru nanti pola relasi antara DPRD dan eksekutif daerah itu betul-betul adalah pola relasinya itu profesional dan sinergis gitu. Jadi bukan mau nonjokin dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kita dengan sendirinya akan membangun kedewasaan politik ya, kematangan politik mulai pusat sampai ke daerah. Saat ini kematangan itu yang jauh panggang dari api. Tidak ada kematangan itu. Kita happy kalau mengolok-olok yang lain. Itu bukan kematangan politik. Yang kita bangun untuk Indonesia, yang kita perlukan membangun peradaban. Karena demokrasi kita
yakini ala Indonesia tadi itu membangun peradaban. Kita mengacu pada Pancasila. Kita punya 4 konsensus dasar loh ya. Pancasila, konstitusi kita gitu, lalu juga NKRI Unitary State kita, lalu juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah punya kesepakatan itu sejak negara ini berdiri. Jadi itu yang tidak boleh dilupakan. Jangan lalu ketika kita merasa menjalankan sistem demokrasi tumpak blek seperti copy paste dengan Amerika, dengan Jerman, dengan Australia. Ya gentayangan kita, nggak bisa. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu komunal dan permisif. Masyarakat kita itu suka berhimpun. Masyarakat di luar barat sana individual, rasional gitu kan. Jadi itu yang harus membumi dulu. Maka kalau nanti di Indonesia dilakukan pilkada gitu ya, karena memang kemajemukannya asimetri. Satu contoh, silakan daerah-daerah yang sudah memang mumpuni untuk melakukan itu, nanti APBD loh, uangnya uang APBD, punya duit enggak gitu kan. Silahkan melakukan itu. Tapi daerah-daerah yang mungkin alasan demografi penduduknya juga belum ini mencukupi, lalu dilihat dari pembangunan ekonomi, fiskalnya, IPM-nya dan sebagainya belum mencukupi, ya enggak apa-apa. Itu yang harus kita usahakan supaya mereka lebih fokus membangun, bukan kompetisi. Karena demokrasi itu kan 3 hal. Demokrasi itu adalah partisipasi, ya, core-nya itu. Yang kedua kompetisi, yang ketiga representasi, perwakilan. Jadi kalau enggak tiga-tiganya, itu memang demokrasi partisipatif harus tiga-tiganya. Ketika pemilu kompetisi harus free and fair. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini tidak, karena kayak Indonesia kan, wah kalau nggak seneng disikat dulu kan ya. Nggak boleh begitu. Jadi memang harus diciptakan kedewasaan tadi itu. Nah kalau kita belum mencapai karena berbagai alasan, khususnya pendidikan dan ekonomi kita, maka kita sabar dulu gitu ya, untuk menuju ke sana. Kalau kita paksakan, maka tadi itu kita tidak menginjakkan kaki kita ke tanah. Artinya apa? Kita tidak membumi. Kita akan lakukan dengan rasa yang kita tercabut dari akar kita, apa ini kan gitu. Nah itu apa pakai debat lagi gitu kan? Ini debat serius atau gimana kan gitu. Sistem debat juga semakin semakin kita ngelihat pemilu juga kayaknya lucu-lucuan. Debatnya udah berbeda. Debatnya udah di setting oleh anchor, jadinya kita nggak tahu itu pertanyaan dari masyarakat atau enggak. Betul. Oke, Prof. Poin yang penting sebentar, melalui DPRD justru digarisbawahi yang dipentingkan memunculkan kepala daerah yang betul-betul nantinya mumpuni dan dia punya keberpihakan yang tinggi pada daerahnya untuk membangun. Jadi Pemda yang governability. Lalu local statementship gitu lah. Nah ini yang kita harapkan. Jadi ada semacam tidak popularitas lagi, elektabilitas, tapi betul-betul integritas, kualitas kan gitu. Kayaknya bertahun-tahun emang konsisten nggak suka dengan lembaga survei ya, Prof. Prof, tapi kalau saya boleh menarik kesimpulan, pertanyaan ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan ke Prof. Apakah setuju nggak sih dengan sistem atau wacana ketika pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Tapi dari penjelasan panjang Prof, saya berkesimpulan bahwa Prof standing positionnya adalah mendukung ketika sistem itu berubah, tidak lagi masyarakat yang memilih, tapi DPRD yang punya otoritas untuk memilih kepala daerah. Iya. Kalau asimetri dilakukan iya. Jadi kita harus punya empati ya terhadap masyarakat. Kalau saya berpihaknya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Pemda itu esensinya tidak bukan mengurus dan melayani. Dia harus melakukan itu. Bukan kompetisi politik, apalagi sampai mendramatisasi, politisasi isu SARA, yaitu udah keblinger kita kan gitulah. Kita ingin kembali ke Indonesia yang sebenarnya sekarang. Daerah yang sebenarnya yang betul-betul memang motivasi besarnya adalah membangun. Dan kita masa sih umur 80 tahun ke depan sudah mau 81, 82 seterusnya sampai umur 100 tahun kita masih gagal membangun kualitas kita sebagai jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang
tadi itu adil makmur, baldatun toibatun warokbun gobur kan gitu. Ya seperti itu. Oke, Prof, satu pertanyaan berkaitan dengan ini. Semoga ini juga teman-teman yang kontra gitu ya, yang masih punya standing position bahwa ini tidak sehat ketika ya tadi banyak reasoningnya yang sudah kita bahas. Ada satu pertanyaan, Prof. Ketika logikanya yang kemudian dipermasalahkan adalah soal cost politik. Tadi Iya, di awal kita sebut cost politik, money iya, politik. Setiap orang turun selalu ada uang yang bertaburan di situ. iya. Ketika Hmm, sistem ini berpindah, bukan lagi di masyarakat, iya. ada di DPRD. Apakah ini perputaran Akan uang pindah juga ya. tidak akan berpindah, Prof? Iya, Nah, ini mungkin pertanyaan sederhana yang iya, masyarakat gini. Satu problem kita, kenapa sih kita itu tidak percaya lembaga iya, DPR gitu ya, iya, perwakilan rakyat, padahal kita juga yang memilih. Karena memang kepercayaan kita terhadap wakil rakyat kita tuh bisa dikatakan masih belum sepenuhnya gitu ya. Saya iya, nggak ngomong iya, kita iya, nggak percaya banget lah iya, sama iya, DPR, tapi kurang iya, lebih masyarakat menganggapan demikian. iya, Nah, artinya itu membuka peluang bahwa iya, perputaran itu tidak di masyarakat, tapi betul. justru Di akan elit, iya, berputar pada elit-elit politik lain iya, misalkan. iya. Iya, memang itu pertanyaan bertubi-tubi seperti itu. Dan saya mengatakan Possible dong. enggak ada jaminan sama sekali Oke. melalui nanti DPRD itu terus enggak ada uang, putaran uang dan sebagainya. Artinya Tapi itu possible juga iya, akan terjadi. akan terjadi. Cuman tidak masif sampai merongrong masyarakat luas seperti itu. Oke. Jadi kita itu harus membenahi, pilihannya memang tidak banyak. Pilihannya itu hanya mengurangi kan gitu ya. Oke. Saya percaya bahwa nanti gitu ya, kalau Pemda itu bagus dengan pilihan-pilihan yang benar seperti ini, bukan kompetisi kontestasi yang hanya sekedar kalau politik kan hingar-bingar gitu ya, lalu endingnya cuman OTT, enggak sampai 1 tahun OTT. Ada yang cuma sebulan 2 Kemarin bulan baru OTT. ditetapkan. Iya, itu sedih banget kan kita gitu. Jadi menurut saya memang akan terjadi itu, tapi makanya kenapa harus ada pengawasan. Jadi jangan lagi dilakukan hanya oleh DPRD, ada KPU di sini kan gitu. Oke. KPU difungsikan. Nanti Bawaslu. kalau model yang dulu dikarantina, jangan. Jadi karantina itu makanya dibikin sedemikian rupa, dihambat kemungkinan atau ditangkal kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan itu. Jadi kalaupun bocor itu enggak dol gitu loh. Istilahnya seperti itu kan gitu ya. Oke. Maka elit tadi itu ya nanti kan akan ada mosi tidak percaya. Wah, ini ternyata politik transaksional di antara elit di DPRD gitu, dengan katakan mungkin DPP yang punya kuasa terhadap partai dan sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi kontrol karena kita melibatkan juga masyarakat sipil Oke. sejak awal gitu ya dalam penilaian tadi itu, calon-calon tadi itu. Jadi kampus mengirimkan unsur panelisnya yang Oke. dipercaya, demikian juga LSM nanti teman-teman ormas kan gitu, aktivis ada, ormas ada. Jadi menurut saya ini cara untuk menjembatani ya, Oke. bukan jalan tengah, menjembatani agar kita melakukan praktek sistem demokrasi itu yang betul-betul rasional, yang beradab, Oke. penuh keadaban, supaya berkualitas, hasilnya juga beradab. Kalau nantinya katakan ujung-ujungnya kan hasilnya, end goal-nya kan kita ingin menyaksikan Pemda ini memang bagus enggak. Nah, kemarin saja ketika dipegang oleh penjabat gitu ya, karena bukan PLT, penjabat, karena ada yang 2 tahun lebih, setahun gitu ya. Siapa yang bikin huru-hara di antara penjabat-penjabat itu? Kan enggak berani mereka. Mereka enggak dipilih langsung kan, tapi kekuasaannya seperti kepala daerah beneran kan gitu. Nah, itu satu test case gitu kan. Jadi akan ada satu keterikatan di situ ya. Karena dia juga enggak mengeluarkan uang banyak. Untuk apa? Ya dia Iya. berdedikasi Nggak harus saja. pusing balik modal ya. Mengembalikan dan sebagainya. Ujung-ujungnya sana. Sebetulnya uang itu atau costly tadi itu karena itu sebetulnya dampak aja. Karena apa? Mentalitas orang Indonesia ini menerobos. Mestinya tidak boleh melakukan vote buying. Ya dia bagaimana menunjukkan ke Caranya, masyarakat betul. saja, dan ada keterikatan secara hukum, siapapun yang melakukan vote buying batal demi hukum kan, harusnya seperti itu. Atau katakan ada seruan haram hukumnya gitu ya,
bagi masyarakat gitu menerima uang. Iya, iya. Kalau tidak dipenalti, ini kan tidak cincai saja kan Iya. gitu. Nanti umat yang lain, oh nggak ada hukum haram kok di Iya. agama saya. Berarti Nah, saya boleh menerima. terus mungkin solusi lainnya, opsi lainnya adalah kalau di Australia itu kan pemilunya bagi warga negara itu kan wajib ikut Betul, gitu. betul. Lah apa diwajibkan saja ya, gitu kan? Oke. Lagi mikir kita kan. Kalau wajib itu berarti enggak usah disorong-sorongkan, karena kalau wajib berarti ada penalti bagi warga yang tidak mau menggunakan. mengikuti hak Gitu. suaranya. Lah apakah itu bisa dijadikan satu katalisator gitu untuk menuju bahwa ada kewajiban bagi masyarakat. Jadi golputnya juga tidak tinggi kan gitu. Oke. Karena saya wajib, Australia saja wajib gitu kan. Oke. Nah, itu coba diwacanakan karena ini sudah mau dibahas kan. Undang-undang pemilu kita karena mau tidak mau, suka tidak Iya. suka harus dibahas. Sudah menjadi keputusan amar keputusan Mahkamah Konstitusi 135 yang lalu itu gitu. Jadi ini sudah final and binding. Pemilu akan terpisah gitu kan. Yang masih ditanyakan apakah nanti Iya, gitu ya soal sistematika, serentak yang nasional betul, dan betul. serentak untuk di daerah. Gitu. Nah, itu monggo artinya kan masyarakat boleh memberikan satu pandangan ya, Prof. Ya, boleh memberikan satu pandangan. Mana sih seyogyanya yang tepat lah untuk kita laksanakan. Tentu silahkan teman-teman semuanya yang punya wakil-wakil rakyat sampaikan aspirasi. Toh di sini juga kita memberikan satu gambaran lah mana yang lebih ideal. Masyarakat yang akan menilai mana yang lebih cocok sih ketika itu diterapkan dalam memilih kepala daerah gitu ya, Prof. Prof, tapi ada satu hal yang sebenarnya ini jujur menggelitik hati gitu ya di tengah perjalanan kita berdemokrasi gitu. Mungkin dulu itu kita tidak begitu terpapar atau tidak begitu hidup berdampingan dengan yang namanya media, sosial media gitu kan. Jadi tadi Prof sempat menyinggung, saya akhirnya terbesit. Ada yang namanya populer tidak populer. Akhirnya mau tidak mau orang mengejar yang namanya popularitas tanpa mungkin tadi mengedepankan adanya esensi, kemudian kemampuan dan lain sebagainya lah gitu. Apakah ini sebenarnya wacana ini berkaitan erat dengan ya mungkin belakangan satu, kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah. Orang skeptis dengan partai politik. Masyarakat menilai partai politik gagal memproduksi kader misalkan, gagal memproduksi tokoh-tokoh yang berkompeten dan lain sebagainya. Ada penilaian yang buruk terhadap partai politik. Kemudian muncul nih wacana ini coba kita gariskan ya, Prof. Muncul wacana ini di tengah munculnya sosok misalkan sosok yang jauh lebih populer dibandingkan partai politik. Katakanlah si A, gubernur A, gubernur B. Secara popularitas dia jauh lebih bisa mengambil hati masyarakat dibandingkan dengan partai politik. Dalam sistem ini, Prof, harusnya kan partai politik yang memegang kendali. Betul. Gitu ya. Tapi dalam prakteknya mungkin karena individu itu merasa lebih populer, saya lebih dicintai oleh masyarakat, artinya mengenyampingkan partai politik. Ketika sistem ini berjalan, gitu ya, Prof. Apakah ini sebenarnya mengembalikan kembali porsi partai politik dalam menjadi bukan hanya sebagai kendaraan, tapi mengontrol? Is it possible? Kalau kita ngomong teori ya mungkin bisa-bisa aja gitu, Prof. Tapi dalam realitanya. Pengalaman empirik Indonesia, kita sepakat demokrasi itu kan tahun 98 ya. Kita hitung aja setelah tumbangnya Orde Baru ya. Tahun 98 kita sepakat untuk menjalankan sistem demokrasi. Maka ketika itu terjadi perubahan ketatanegaraan kita, termasuk sistem multipartai dikenalkan gitu ya. Lalu banyak auxiliary bodies gitu, badan-badan tambahan gitu ya. Termasuk Mahkamah Konstitusi kan hasil gerakan reformasi. Lalu juga desentralisasi dan otonomi daerah gitu. Lah tentang demokrasi sendiri, mau tidak mau memang harus ditopang oleh partai politik. Kita suka tidak suka, ya kayak benci dan rindu gitu. Partai politik benci ini rindu kayaknya belum deh, Bro. ya. Tapi partai politik itu memang yang akan menopang gitu. Maka saya melihat partai politik ini jantungnya demokrasi. Jadi kalau sebagai jantungnya demokrasi partai politik nggak sehat,
kapanpun kita itu tidak bisa berharap. Betul. DPR-nya sehat, DPRD-nya sehat, demikian juga eksekutifnya. Karena eksekutif itu juga partai. Bahkan di BPK saja orang partai, di Mahkamah Konstitusi juga orang partai. Jadi orang partai semua. Lah, kita tunggu sebetulnya sejak tahun 99 pemilu pertama kali gitu ya. Kapan partai politik itu melakukan pembangunan, reformasi di dirinya kan gitu. Lalu melakukan kaderisasi gitu ya, melakukan promosi kader secara merit system, lalu bagaimana mempromosikan. Jadi sosialisasi itu harus dilakukan terus-menerus oleh partai, bukan berarti dia menjual diri, bukan. Mensosialisasi bahwa saya adalah partai bunga katakan. Ya. Karena partai bunga, jangan partai Sudah bunga. nggak ada bunga sekarang, Prof. Nggak, Jadi iya. hewan. Iya, bukan. Katakan udah partai Agnes gitu ya. Katakan partai itulah. Apa platformnya, apa Iya, iya. ideologinya, apa ininya apa ya? Tidak hanya ideologi. Bagaimana membangun partai ID-nya kan gitu. Iya. Lah sosialisasi itu yang sangat tidak cukup. Lah ketika pemilu dan pilkada berulang kali, khususnya pilkada berulang-ulang tidak serentak. Nah, di situ sebetulnya kedodoran partai politik. Jadi yang dipikirkan hanya skenario tentang strategi taktik bagaimana memenangkan itu. Lah kalau tidak siap makanya pokok E kan. Nah, pokok E. Lah pokok E akhirnya masih valiant kan gitu. Asal menang gitu ya, yang menghalalkan semua cara lah. Itu yang akhirnya blunder bagi kita semua dan itu yang harusnya kita perbaiki sekarang ini. Lah, bagaimana memperbaiki kalau kompetisi kontestasi menguras energi terus-menerus dari partai politik? Itu loh yang kita pikirkan. Maka beri jeda partai ini untuk melakukan proses kaderisasi yang bagus, promosi kader yang top gitu ya. Lalu membangun partai ID untuk memutus mata rantai vote buying tadi itu. Karena kalau orang sudah senang dengan partai tertentu, itu nggak perlu dibayar. Itu artinya berhasil membangun partai ID. Kamu punya partai bagus gitu ya. Maka saya kepingin memilih partaimu karena kamu mampu menganalogikan dirimu dengan saya. Gitu kan? Kita bikin partai, Prof. Itu contoh. Jadi membangun partai ID itu seperti itu. Lah itu yang tidak dilakukan dengan baik, dengan efektif. Oke, Prof, pertanyaan terakhir. Ini karena kita keterbatasan waktu, bisa sebenarnya kita ngomong 2 jam nih ya, tapi teman-teman ini, Prof, pertanyaan terakhir. Kalau semua itu berbasiskan resiko, tentu di awal Prof tadi menyampaikan ketika perumusan sistem demokrasi, membangun undang-undang, membangun sebuah wacana, tentu yang dipertaruhkan adalah resiko. Sama halnya ketika hari ini kita mau merubah sistem ini, pasti ada resikonya. Termasuk tadi dengan banyaknya perdebatan soal demokrasi yang tidak sehat dan lain sebagainya, tentu itu adalah resiko yang mau tidak mau diambil. Ada risiko perputaran uang yang sebelumnya mungkin di masyarakat terlalu besar, kemudian ada resiko perputaran uang di kelompok elit politik. Ya. Kalau boleh memilih resiko, Prof, pertanyaan terakhir. Mana keputusan terbaik yang minim resiko yang seharusnya Indonesia ambil? Lagi-lagi dipilih oleh DPRDK atau kita mungkin akan menimbang ulang? Iya, ini bagus ya, pertanyaan yang sangat kritis menurut saya. Bangsa atau negara yang sangat mature ya, yang cerdas itu memikirkan, mempertimbangkan semua kelebihan, kekurangan dan dampak-dampaknya baik positif maupun negatif. Silakan dipadu-padankan. Kalau langsung itu seperti apa, kalau tidak langsung itu seperti apa. Kekuatan, kelebihan atau kekuatan dan kekurangannya dan dampak-dampak positif dan negatifnya. Kita sekarang sudah mengalami kok. Dua-duanya sudah pernah. Makanya saya mengusulkan DPRD itu tidak seperti dulu, tapi yang diadendum, yang diperbaiki dengan mengikat dan melibatkan masyarakat sipil kan gitu ya. Tentu ini adalah cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan karena dalam keadaan yang transisional seperti ini kita belum mature banget, tapi dipaksa kita yang zolim, kita yang terlalu tidak punya empati gitu ya.
Jangan beranggapan seperti kita semua ada di kampus, tidak. Ada masyarakat yang ada di Nggak 3T semuanya tadi. juga di Jakarta, Nah, Prof. itu. Maka pikiran kita itu harus luas sekali. Coba rentangkan bagaimana arsipelago negara kita yang unik ini gitu ya, yang dihuni oleh daerah-daerah 545 daerah ini yang variatif, yang majemuk gitu, yang beragam seperti itu. Lah tentu ini kita harus punya wisdom gitu. Maka kenapa Papua, Aceh gitu ya, itu otsus, otonomi khusus, tidak otonomi pada umumnya kan gitu. Karena treatmentnya Mengapa berbeda. DKI Jakarta juga khusus? Mengapa di Yogyakarta istimewa kan gitu. Istimewa. Lah itu juga sama asimetri namanya desentralisasinya. Demikian juga untuk pilkadanya. Kalau memang mumpuni melakukan itu dengan anggaran, dengan penduduk yang Dan dengan betul-betul resiko. nah, dengan bottom up-nya yang oke, Iya. karena one person one vote Iya. kan gitu ya. Berarti bisa dipertanggungjawabkan, bukan memperbanyak katakan vote buying-nya kan gitu. Kalau vote buying terus rusak negara ini gitu. Masyarakat kita yang menghuni negara ini dipersiapkan membangun peradaban yang bagus. Untuk 100 tahun, 1 abad Indonesia itu, Indonesia bisa berkata kepada luar gitu ya, negara-negara internasional itu, bahwa kita itu bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada lagi korupsi. Korupsi kalau ada itu kecelakaan doang kan gitu. Hukum kita tegak kan gitu. Demokrasi kita demokrasi ala Indonesia. Harusnya kita bangga mengatakan itu, bukan lalu copy paste seolah-olah kita negara Amerika, masyarakat Amerika yang benar aja gitu kan. Enggak boleh. Kita harus memahami sosiologi politik masyarakat Indonesia juga gitu, supaya kita punya empati. Empati dan wisdom itu sangat diperlukan untuk Indonesia. Maka demokrasi kita syarat dengan pembelajaran. Harus seperti itu. Jadi mungkin itu kesannya normatif, tidak. Memang ini hasil penelitian saya itu mulai tahun 86 sudah penelitian. Sekarang 2026. 40 tahun melakukan penelitian sudah dongkotan. Jadi menurut saya kita tahu kita turun untuk mengatakan sesuatu itu, peneliti tidak boleh tidak didukung oleh data-data yang kuat gitu ya. Oke. Terima kasih Prof. Panjang kita berbicara mengenai sistem ini, Semoga tapi bermanfaat. tentu ini memberikan kita gambaran. Jadi jangan sampai kita ketika mengatakan ini baik, ini tidak baik, tentu kita punya reasoning dan kita boleh dong memilih gitu ya, mana yang terbaik dan mana yang jauh lebih baik ketika diterapkan. Tentu semua itu punya dampak dan punya resiko, tapi Pilihlah dampaknya yang paling kecil negatifnya. betul, karena kita sudah panjang selalu setiap 5 tahun sekali. Saya yakin saya juga jenuh meskipun saya umurnya lebih sedikit. Meskipun saya umurnya lebih sedikit, tapi dalam proses saya dewasa dan bernegara juga setiap 5 tahun sekali kita selalu membahas ini, Prof. Iya. Kita selalu menyaksikan potret demokrasi yang sebenarnya secara teoritis apa yang kita pelajari dan apa yang terjadi realita di masyarakat itu jauh sangat Iya, berbeda. kita tinggal milih, kita mau Betul. kulitnya saja dibilang langsung dari rakyat oleh rakyat untuk Tapi rakyat, padahal enggak juga sebenarnya untuk oligarki ternyata kan gitu, untuk elit. Maka Sama-sama oligarki. makanya kita ingin yang dari rakyat oleh rakyat, nanti untuk rakyat, itu dalam arti sejatinya. Oke. Yang penting intinya pembangunan di daerah itu terjadi kan gitu. Oke. Terima kasih Prof sudah memberikan satu pencerahan kepada kita semuanya. Semoga sekali lagi ini bisa menjadi gambaran, membuka pemahaman kita semuanya. Tentu mungkin dalam kesempatan lain kita bisa mengundang teman-teman yang mungkin tidak pro atau kontra gitu ya, punya pandangan yang lain. Saya yakin tadi Prof juga menyampaikan bahwa demokrasi itu ya kita salah satunya adalah kita boleh memberikan satu kebebasan dalam berpikir itu dulu. Jadi masyarakat semuanya boleh memberikan satu pertimbangan, boleh punya gambaran yang lainnya. Tapi sekali lagi apa sih yang ingin kita tuju secara bersama? Tentu adalah kebaikan. Kita tidak hidup secara sendiri. Banyak PR yang harus kita benahi. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi perbaikan untuk kita semuanya, Prof. Tentu yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar memperbarui atau
memperbaiki sistem, tapi banyak yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi Iya. harapannya setiap 5 tahun sekali kita tidak hanya memunculkan satu konflik, Iya. tapi kita Kita ingin memunculkan naik kelas, betul lebih berkualitas. lebih itu. berkualitas. Iya. Tadi kita punya sistem demokrasi, tapi kayaknya lebih bagus menerapkan sistem demokrasi ala Indonesia. Ala Indonesia. Prof, ya. terima kasih. Kita Oke. berjumpa di lain kesempatan. Semoga ini menjadi manfaat kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.